Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata kuliah bahasa pemrograman Python pada pertemuan kelima dengan materi adalah teks. Kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang string, nah sekarang kita akan membahas tentang teks. Nah, adapun CPMK atau capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu membuat aplikasi menggunakan Python untuk membaca file teks. Selain itu, juga untuk menulis. Jadi CPMK kali ini kita diharapkan nanti mampu membuat aplikasi yang bisa membaca dan menulis dari sebuah file teks. Nah, sebelum itu, kita adakan dulu pretest untuk mengetahui sejauh mana kalian itu tahu atau memperoleh informasi tentang file teks di dalam bahasa Python itu sendiri. Nah, ini adalah pretestnya. Yang pertama adalah jelaskan itu teks itu apa. Kemudian tuliskan perintah untuk membuat file teks. Yang ketiga nanti sebutkan berbagai macam hak akses di dalam Python. Yang keempat itu sebutkan perintah membaca file terbaris. Dan yang terakhir adalah sebutkan perintah menulis file. Nah, ini nanti kalian kumpulkan. Maksimal 15 menit setelah pelajaran ini dimulai. Maksimal ya, kalau lewat dari 15 menit nanti tidak akan diterima. Oke. Kalian boleh mengetiknya atau boleh menulis kemudian memfoto, mengirimkan ke tempat yang sudah ditentukan, nanti terserah dari nanti pengajarnya seperti apa. Tapi yang pasti nanti kalian harus sebelum 15 menit atau 15 menit setelah ini dimulai kalian harus sudah mengumpulkan. Oke, baik. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Yang dimaksud dengan file teks itu apa sih? Nah, file teks ini adalah file yang memiliki ekstensi txt ya. Jadi nanti kita akan membuat sebuah program atau aplikasi yang mampu membaca dan menulis file yang memiliki ekstensi .txt. Nah, ini kenapa txt ini? Ini adalah sebuah latihan. Nanti kita akan mengoperasikannya karena memang ini adalah salah satu jenis file yang sederhana. Yang ini dapat dibuka oleh berbagai macam text editor. Ada Notepad, ada Vim, ada mungkin Notepad++, bahkan Microsoft Word dan sebagainya. Ini karena saking sederhananya file jenis ini hampir sangat mudah untuk mengelolanya seperti itu. Nah, cara membuka file teks itu sendiri di dalam bahasa Python adalah seperti ini. Jadi kita butuh sebuah variabel gitu kan, yang dinamakan dengan object file. Kemudian perintahnya adalah open. Kemudian nanti di sini ada nama filenya, tapi tetap txt ya, karena ini filenya file txt. Nah, nama filenya apa? Nah, ini kalau memang filenya itu nanti di dalam sebuah subfolder, nanti kalian sebutkan juga lokasinya. Jadi lokasi file itu di mana? Misalnya di C. Kalau di C saja berarti ya C.2 tuh filenya di path-nya apa gitu ya. Oke, kemudian kalau mode, ini R ini adalah read, nanti ada berbagai macam mode, ada R, ada W, ada RW, macam-macam nanti. Nanti akan kita bahas setelah ini. Nah, contohnya adalah seperti ini. Nah, ini di dalam Python saya menggunakan text editornya adalah bukan text editor ya, Python editornya adalah Microsoft Visual Studio Code. Jadi di sini ada sebuah objek dengan file text. Ini open, kemudian ada C.2
slash asset slash manuskrip txt, R. Nah, ini artinya bahwa saya akan membaca file yang namanya manuskrip.txt yang ada di dalam folder C.2 aset. Jadi file manuskrip saya ini saya taruh di subfolder atau di dalam folder aset di dalam drive C gitu ya. Kemudian metodenya adalah read. Nah, read itu atau membaca. Nah, kemudian setelah file objeknya ini nanti dibentuk, kemudian kita akan membacanya, read lines ya. Nah, cara membacanya ini dibaca jadi ada sebuah, ketika dia open seperti ini, file text ini berubah menjadi sebuah objek dengan metode read lines ya, dengan metode read line. Nah, ini hasilnya akan disimpan ke dalam variabel text. Nah, setelah disimpan, kemudian selanjutnya adalah ditampilkan. Isi dari ini ditampilkan. Kemudian setelah itu jangan lupa ditutup. File text ini objeknya dibuka, kemudian objeknya ditutup. Oke, mari kita cek di Python-nya. Nah, ini sudah saya ketik di sini ya tadi. File text ini open ya. Kemudian read, kemudian teksnya, kemudian di read line, membaca filenya itu dengan metode read line, kemudian menampilkannya dengan print, kemudian di close. Mari kita lihat. Kita run. Oke, kita run bisa without debugging saja. Nah, kita lihat. Nah, di sini kita lihat tulisannya seperti ini. Nih. Ini adalah manuskrip tahun 2020. Ini ada backslash n, ini tandanya adalah baris baru. Nah, ini artinya ini adalah membaca per baris nih. Ini baris 1, ini baris 2, baris 3, baris 4, baris 5. Jadi artinya ada 5 baris, di mana masing-masing baris itu ada tanda komanya. Dan setiap baris itu ditandai /n. Karena tadi ketika membuat file ini saya menekan tombol enter untuk bisa ke baris baru. Nah, ini file aslinya seperti ini. Ya, di C aset ya, C kemudian aset. Manuskripnya seperti ini. Kita lihat nih, manuskripnya seperti ini aslinya tulisannya. Jadi ini adalah manuskrip tahun 2020. Jika Anda melihat ini berarti Anda telah melompati waktu. Waktu yang Anda lewati adalah lebih dari 2000 tahun sejak kalender ditemukan. Nah, ini jadi setiap tadi itu ada, saya tekan enter, kemudian dia ganti baris, enter ganti baris, enter ganti baris, sehingga setiap setiap ganti baris dia akan menjadi tertulisnya /n seperti ini. Ini kemarin ya, kita tahu bahwa /n ini adalah ganti baris di spesial escape. Okay. Nah, sekarang bagaimana caranya ya untuk membaca baris tertentu? Kalau tadi kan kita sudah membaca semua baris. Nah, sekarang bagaimana cara membaca baris tertentu? Nah, untuk membaca baris tertentu caranya mudah, yaitu dengan cara nama filenya kemudian baris keberapa dia akan dibaca. Nah, contohnya adalah di sini. Kalau baris itu dimulai dari baris ke 0. Jadi kalau ada 5 baris ya nanti baris ke 0 sampai baris ke 4. Nah, contohnya seperti ini. Kita akan menampilkan kita akan menampilkan tulisan pada baris 0 sampai baris 4. Artinya kalau kita baris ke 1 sampai baris ke 5. Tadi kan ada 5 baris tuh. Baris pertama sampai baris ke 5. Tapi secara coding itu dimulai dari 0 ya. Baris dimulai dari 0. Contohnya adalah seperti ini. Nah, ini tetap sama ya. Sama, harus dibuka dulu. Kemudian modenya adalah read. Nah, kemudian setelah itu ditampung, dibaca per baris. Kemudian ditampung dalam sebuah variabel teks. Nah, setelah itu baru ditampilkan satu per satu. Baris per baris maksud saya. Baris per baris. Baris 0
baris 1, baris 2, baris 3, dan baris 4 setelah itu ditutup. Maka kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, kita lihat hasilnya adalah seperti ini. Oke, tadi ya. Ya, ini file teksnya, kemudian kita simpan dalam variabel teks, kemudian kita tampilkan satu persatu baris. Oke, setelah di run, maka hasilnya, nah seperti ini. Ini baris pertama, ini adalah manuskrip tahun 2020. Ini baris kedua. Jika Anda melihat ini, baris ketiga, berarti Anda telah melompati waktu. Kemudian baris keempat atau indeks ketiga itu waktu yang Anda lewati. Kemudian yang terakhir adalah lebih dari 2000 tahun sejak kalender ditemukan. Nah, seperti itu. Ini adalah cara membaca atau mengambil tulisan setiap barisnya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menulis file teks. Kalau yang tadi kita membaca, nah sekarang kita akan menulis file teks atau file txt. Nah, untuk menulis file teks ini mirip dengan membaca ya. Hanya saja nanti hak aksesnya kalau tadi adalah read, sekarang hak aksesnya diganti dengan write plus, append atau append plus. Nah, kalau write ini sebenarnya write tanda plus ini dimaksudkan adalah bisa membaca sekaligus menulis gitu ya. Jadi kalau write plus yang membaca dan menulis, append juga seperti itu. Nah, sedangkan untuk menuliskan ke filenya ini digunakan metode write. Ini contohnya adalah seperti ini. Misalnya kita membuat sebuah anggaplah kita sudah ada biodata.txt. Nah, ini adalah menuliskan file yang sudah ada di dalam folder ya. File itu sudah kita buat sebelumnya misalnya, tapi kita kosongin isinya. Tapi bagaimana nanti untuk membuat yang sama sekali baru nanti silahkan nanti dieksplor bagaimana caranya. Cuman pada materi kali ini saya akan memberikan contoh untuk file yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, yang pertama adalah saya sudah membuat file biodata.txt ya. Saya kosongin isinya. Kemudian ini di open dengan hak aksesnya adalah append. Nah, kemudian kita tuliskan ini adalah tulisan dari code misalnya. Kemudian kita akan baca. Nah, seek ini apa? Seek ini adalah kursor. Berarti kan kalau habis kita nulis ini, kursor bukan lagi di 0 lagi, tetapi kursor sudah ke tempat lain yang pasti bukan ke 0 seperti itu. Nah, jadi untuk membacanya supaya kita menampilkan kembali apa yang kita tulis ke layar monitor Python-nya, nah kita kembalikan kursornya dengan metode seek ke titik 0. Baru kemudian nanti kita akan baca kembali. Oke, baik. Sekarang kita lihat di codingannya. Nah, adalah seperti ini. Oke, saya akan bersihkan dulu. Oke, kita bersihkan. Nah, ini adalah codingannya. Dan filenya sudah saya taruh di sini. Ini ada file biodata. Biodata ini isinya kosong ya. Biodata ini isinya kosong. Kemudian saya close. Kemudian saya kembali ke codingannya. Nah, ini adalah codingannya. Kemudian kita run. Ya, kita untuk menulis tadi. Ini membuka dengan append. Kemudian ini menulis. Dan ini adalah menampilkan kembali ke layar. Oke, saya akan jalankan. Nah, di sini ini adalah tulisan dari code ya. Ini menampilkan ke layar. Nah, apa yang terjadi terhadap tulisan tadi? File teks tadi. Kita lihat file teks tadi, biodata ini. Tuh, sudah ada tulisan. Ini adalah tulisan dari code. Berarti dia sudah menulis file teks. Nah, seperti itu. Nah, sekian ya. Sampai di sini saja. Nanti post testnya pertanyaan masih sama dengan yang tadi. Ada 5 tadi. Nah, ini kalian jawaban ini kalian kumpulkan lagi ya. Jadi nanti ada 2 jawaban, yaitu
jawaban yang uh, pre-test dan jawaban yang post-test. Nanti akan disamakan. Nanti ini bisa ngelihat nanti perkembangannya dari yang tahu menjadi lebih tahu, atau yang belum tahu menjadi tahu, atau sebaliknya. Jadi yang tahu ternyata lupa gitu setelah mengikuti pelajaran ini. Oke, demikian materi kali ini tentang file text. Kurang lebihnya mohon maaf, dan pertemuan kali ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.